Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, masih tetap semangat ya. Meskipun sampai dengan hari ini kalian tetap harus belajar secara mandiri dari rumah, Bapak berharap kalian semua tidak berkurang semangatnya meskipun masih harus belajar secara mandiri. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi mengenai jaringan nirkabel. Apa kira-kira jaringan nirkabel itu? Di sini ada gambar tenda dan juga ada gambar rumah. Apa kira-kira bedanya tenda dan rumah? Ada yang tahu? Ya, tenda dan rumah merupakan tempat tinggal kita untuk beristirahat ya. Namun perbedaannya di sini adalah tenda merupakan tempat tinggal secara sementara, sedangkan rumah itu merupakan tempat tinggal secara permanen. Namun pada materi ini Bapak tidak akan menyampaikan apa itu tenda lebih jauh dan apa itu rumah sedetailnya, bukan seperti itu. Akan tetapi tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, kalian diharapkan bisa menyampaikan jenis-jenis jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua, bisa menganalisa perangkat jaringan nirkabel. Dan yang ketiga, mampu mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Oke, langsung masuk yang pertama, yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Ada apa aja sih? Yang pertama ada ad hoc, kemudian ada infrastruktur. Jaringan ad hoc atau mode ad hoc merupakan bentuk komunikasi jaringan wireless secara sederhana. Sedangkan infrastruktur itu berkomunikasi melalui satu titik akses. Mode jaringan ad hoc pada dasarnya mirip dengan topologi bus. Kalau kalian masih ingat pada jaringan wired atau jaringan kabel, ada beberapa topologi, salah satunya adalah topologi bus. Nah, mode ad hoc ini mirip sekali. Kalau kita lihat di topologinya, dia sangat sederhana sekali. Jadi ada menghubungkan dua atau lebih perangkat yang mempunyai perangkat wireless tentunya ya. Karena di ad hoc ini kan menggunakan media penghubung nirkabel atau wireless. Di situ ada gambarnya mengenai komputer, ada laptop. Yang jelas kita berkomunikasi itu bisa secara langsung. Jadi tidak butuh yang namanya access point. Untuk mode jaringan infrastruktur, kalau kita masih mengacu di jaringan wired, itu topologinya mirip dengan topologi star. Karena di topologi atau di mode infrastruktur ini membutuhkan access point. Nah, kalau di topologi star kira-kira harus butuh apa? Ada yang tahu? Ya, tetap butuh yang namanya switch atau hub. Perangkat jaringan nirkabel. Ada apa aja di dalamnya? Ternyata di jaringan nirkabel ini perangkat dibedakan ada indoor dan outdoor. Untuk secara indoor itu ada access point dan wireless LAN. Apa yang membedakannya? Access point itu merupakan pemancar sinyal, sedangkan wireless LAN di sini contohnya ya, ini salah satu contoh karena masih banyak sekali, bahkan yang sekarang ini anten tidak hanya satu, bahkan lebih dari dua, banyak sekali. Namun di sini poinnya adalah kalau access point itu bisa memancarkan, bisa menguatkan sinyal, bahkan juga bisa sebagai penerima. Sedangkan wireless LAN di sini dia hanya bisa sebagai penerima saja. Sedangkan untuk outdoor itu dibedakan menjadi dua, access point non-embedded dan access point embedded. Apa yang membedakan? Kalau access point embedded, dia sudah include dengan perangkat antena untuk memancarkan frekuensi, sedangkan non-embedded itu masih membutuhkan antena atau membutuhkan perangkat tambahan. Konfigurasi jaringan nirkabel. Ya, tentunya kita nanti akan masih membahas tentang ad hoc dan infrastruktur. Berikut ada tabel yang menyampaikan mengenai penemuan sejarah terkait dengan frekuensi sinyal wireless. Jadi ada mulai dari popularitasnya, kemudian ada speednya, ada frekuensinya, ada ring dan sebagainya, mulai dari 80211A, B dan G. Bapak harap kalian bisa
memahami dan membaca dari tabel mengenai sejarah frekuensi wireless. Konfigurasi mode ad hoc. Karakteristik dari mode ad hoc itu ada apa aja? Karakteristik mode ad hoc itu memang untuk tujuan tertentu karena memang bersifat sementara. Kemudian dia peer to peer. Jadi tidak ada yang dipastikan sebagai server dan tidak ada yang dipastikan sebagai klien, peer to peer ya. Kemudian dinamik dan spontan. Konfigurasi mode ad hoc ini implementasinya biasanya pada operasi militer. Dengan jaringan ad hoc itu mempermudah untuk akses informasi antar personil militer. Kemudian implementasi yang kedua secara komersil. Jaringan ad hoc dapat digunakan pada situasi emergensi atau upaya penyelamatan. Kemudian yang ketiga, ad hoc juga tersedia seperti dalam konferensi atau ruang kuliah. Jadi memang kita sesekali terkadang butuh yang namanya sharing data ya. Di sekolah pun kalian tentunya pernah melakukan atau mengalaminya. Kemudian yang terakhir itu untuk jarak pendek, personal area network. Jadi bukan untuk jarak jauh. Jadi di sini jelas bahwasanya ad hoc itu lebih kurang 10 meter. Konfigurasi mode infrastruktur. Fungsi dari access point. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya infrastruktur ini membutuhkan satu titik node atau access point. Nah, fungsinya apa aja? Ada 4. Yang pertama, mengatur supaya access point dapat fungsi sebagai DHCP server. Kemudian mencoba fitur WEP dan WPA, mengatur akses berdasarkan MAC address device, dan sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless. Kita kenal enkripsi keamanan jaringan nirkabel. Ada WEP, Wired Equivalent Privacy, ialah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel. Sedangkan Wi-Fi Protected Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk pengamanan jaringan. Jadi memang di nirkabel ada 2, ada WEP dan WPA. Oke, kita sudah masuk di akhir ya. Apa yang dibahas tadi? Yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel. Ada mode ad hoc, ada mode infrastruktur, kemudian perangkat jaringan nirkabel ada indoor dan outdoor. Dengan konfigurasi jaringan nirkabel, kita tadi sudah membahas mengenai karakteristik, kemudian fungsi access point dan implementase di mode ad hoc dan sebagainya, yaitu mengenai konfigurasi ad hoc dan infrastruktur. Oke, izinkan Bapak memberikan tugas kalian secara berkelompok ya. Ada 2 tugasnya. Yang pertama, Bapak berharap kalian bisa memberikan pendapat mengenai membangun jaringan nirkabel menggunakan mode ad hoc dengan ponsel. Seberapa efektifkah sharing data antar ponsel tanpa koneksi internet? Jadi sebelum kalian memberikan pendapat atau refleksi pembelajaran, Bapak harap kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah mengenai membangun jaringan ad hoc dengan ponsel. Jadi di sini apa maksudnya? Bapak berharap kalian lebih semangat tadi ya, yaitu kalian bisa bertukar data antar ponsel menggunakan mode ad hoc. Apakah butuh aplikasi dan sebagainya? Silahkan kalian buktikan sendiri atau analisa sendiri. Kemudian untuk tugas yang kedua, membangun jaringan nirkabel secara sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer? Kalau memang kalian belum ada komputer atau laptop di rumah, kalian bisa menggunakan HP kalian sendiri. Silahkan di-download menggunakan aplikasi Android atau APK. Terima kasih anak-anakku. Kita akhiri kesempatan pada pagi hari ini.
Dan sekali lagi Bapak berharap kalian masih tetap semangat untuk belajar secara mandiri dari rumah. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.